Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dins Diary. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi informasi dengan kalian semua. Apakah fungsi dari dipstick oil dan bagaimana cara membacanya? Lalu seperti apa volume yang tepat? Tapi sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang ada di channel Dins Diary. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa oli merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah mesin. Karena fungsi utama dari oli mesin adalah yang pertama, mengurangi gesekan, kemudian pendingin, lalu sebagai pencegah korosif atau karat, lalu sebagai peredam, kemudian sebagai pembersih dan rapat. Oleh karena itu, kita wajib untuk mengetahui kondisinya, baik itu interval penggantiannya maupun volumenya. Lalu bagaimana cara kita melihatnya? Oke, nggak pakai lama, kita akan kupas satu persatu. Pada setiap mesin mobil pasti dilengkapi dengan alat pengukur volume oli yang dinamakan dipstick oil. Posisinya biasanya tidak jauh dari filter oli dan letaknya pun cukup menonjol. Ada cantelannya seperti ini. Nah, ada cantelannya seperti ini nih. Dan ini untuk membukanya cukup ditarik ke atas seperti ini. Nah, ini dia. Pertama-tama, kita akan amati dulu indikator atau tanda apa saja yang ada di sini. Ini ada dua tanda. Ada titik di atas dan di bawah. Posisi di atas ini adalah upper level. Dan satu lagi ini di bawah adalah lower level. Dan pada upper level ini teman-teman, ini menandakan batas maksimal volume oli yang ada di dalam oil pan atau oil carter. Sedangkan pada lower level ini menunjukkan batas minimum dari volume oli. Lalu di mana volume oli yang paling tepat? Bagaimana kalau posisi volume oli berada di atas upper level? Atau sebaliknya, kalau posisi oli berada di bawah lower level, apa yang akan terjadi? Jika posisi oli berada di bawah lower level, resiko pertama yang akan terjadi adalah ketika kita melintasi jalan tanjakan atau menurun, kemungkinan besar oli akan sulit atau bahkan tidak bisa terhisap oleh pompa, sehingga sistem pelumasan akan terganggu. Hal ini tentu saja akan sangat riskan dan berbahaya karena dapat menyebabkan beberapa kerusakan seperti panas mesin menjadi tidak terkontrol, lalu suara mesin juga akan menjadi lebih kasar dan kendaraan akan terasa menjadi lebih berat. Lalu yang lebih fatal lagi, akan terjadi keausan pada beberapa komponen di dalamnya. Resiko berikutnya yang bisa terjadi adalah ketika kita sedang menggunakan RPM tinggi, kita akan kehilangan oil pressure atau tekanan oli. Karena siklus putaran oli sangat cepat, sehingga ketersediaan oli di oil pan akan menjadi menipis. Dan lagi-lagi, ini mengakibatkan tidak terhisap oleh pompa. Lalu sebaliknya, bagaimana jika posisi oli berada di atas upper level? Nah, ini banyak orang yang salah kaprah. Banyak orang mengira jika kondisi yang satu ini lebih aman dibandingkan kalau olinya kurang. Nah, itu bener nggak sih? Oke. Jadi, ketika volume oli melebihi batas maksimum atau upper level, maka pertama hal yang akan terjadi ini mengganggu kinerja crankshaft atau banyak orang di luar sana menyebut poros engkol. Nah, walhasil mesin akan menjadi terasa berat dan pemakaian bahan bakar pun akan menjadi tambah boros. Kemudian
Hal ini bisa memicu kerusakan pada sil-sil yang ada di area mesin, bahkan bisa merembes keluar dari gasket cover silinder. Hal ini tentu saja membuat mesin menjadi kotor dan oli merembes kemana-mana. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik dari dua contoh di atas tadi. Artinya, kita harus tetap menjaga posisi volume oli selalu berada di antara kedua level tersebut, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu bagaimana dan kapan cara yang tepat untuk mengecek ketinggian volume oli? Untuk melakukan pengecekan, sebaiknya kita melakukan sebelum mesin dinyalakan. Jadi mesin dalam keadaan benar-benar dingin. Ini biasanya di pagi hari, di mana kondisi temperatur mesin tidak panas. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui seberapa banyak oli yang berada di oil pan sebelum terdistribusi ke main gallery. Oh, tapi jangan lupa, sebelum melakukan pengecekan, sebaiknya kalian pastikan bahwa mobil terparkir di jalanan yang benar-benar rata. Supaya apa? Pengecekan dengan dipstick oil ini lebih akurat. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya bagi dengan kalian di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian semua. Dan akhirnya, bye-bye.